Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hols, balik lagi kita di Sportholic TV nih bersama saya Mas John, dan kali ini saya nggak sendirian. Sorry, agak sedikit grogi karena di sebelah saya ada teman saya nih yang nemenin kita untuk membahas dan mereview sepatu. Boleh kenalan dong? Halo guys, aku Fani. Fani? Ya, di sini aku sebagai admin online shop dan admin sosmed di Sportholic. Nah, kebetulan Sportholic itu ada sub cabang gitu ya Hols ya sekarang. Jadi mempermudah kalian para runners nih, karena ya sekarang kan banyak banget ya Van ya yang olahraga lari gitu ya. Kalau kita lihat di daerah Solo juga di Manahan, di jalan-jalan sekeliling kota, toko juga banyak nih yang udah mulai coba lari-lari gitu ya. Nah, makanya dari itu kita sebagai toko ingin melayani kalian para runners untuk mempermudah mencari sepatu running itu. Makanya dibikin Instagram ya Van ya. Instagramnya namanya apa Van? Di Sportholic_running. Sportholic_running. Jadi di situ isinya katalog-katalog seputar sepatu-sepatu running ya. Sepatu running. Terus juga ada marketplace juga ya Van ya? Ya, betul. Di Shopee kita juga ada tuh, namanya apa yang kamu pegang? Nah, untuk yang marketplace Shopee aku pegang di Play on Sport. Play on Sport ada di sini nih. Tuh. Cek aja ya guys. Dicek aja di sini ya. Digedein nih, digedein. Nah, segini nih. Nah. Nah, ini kita akan mereview ya, bukan mereview ya. Ya memberikan informasi lah ke kalian semua terkait sepatu trail run dari 910 ini ya, dari 910 karena yang ada di toko ini sementara baru ada dari 910. Nah, kemudian nanti juga akan ada dari Orthoshake, ada juga dari 910 juga dengan series terbarunya. Nah, yang kita bahas ini Yuza Evo dan Yuza dari 910. Nah, ini dari desainnya dulu nih Van, kita lihat dari desainnya dulu nih. Desainnya ini looks-nya memang looks untuk sepatu-sepatu gunung gitu ya, modelnya ya. Yang kamu pegang itu juga kayak boot-boot gitu ya, sepatu-sepatu gunung gitu ya. Jadi modelnya memang didesain bukan sepatu running route ya, yang untuk di jalanan. Memang desainnya ini seperti sepatu-sepatu gunung gitu. Jadi dengan karakternya itu dia tebel. Terus juga berat ya Van ya? Ya, kamu pegang lebih berat daripada running biasa. Apalagi kalau bandingin dengan solar ya. Kan jauh banget ya. Jauh banget, itu lebih enteng banget. Lebih enteng solar. Kalau kamu pegang gini nih mungkin. Nah, nanti kita bahas beratnya berapa. Yang pertama kita bahas dari uppernya dulu nih Van. Kalau dari Yuza ini pakai upper mesh. Upper mesh ya. Cuman di sini ada tambahan di hyper wipe-nya. Oh, ada hyper wipe-nya. Jadi kayak PU gitu ya bahannya ya. Jadi dia malah ngasih aksen motifnya. Untuk hyper wipe-nya. Jadi ada sirkulasi udaranya juga ya. Jadi ngebreathe gitu ya. Karena pakai ada mesh-nya. Terus kalau di Yuza Evo juga sama nih Van. Kalau Yuza Evo ini dia juga sama pakai mesh. Cuman mungkin ini lebih kayak padat-padat gitu ya, lubang-lubangnya tuh lebih rengket-rengket, lebih rapat-rapat daripada si Yuza itu. Jadi dia itu ada untuk sirkulasi udaranya ya baik, cuman tidak sebaik si Yuza ini. Jadi untuk masalah breathable dari mesh-nya itu lebih breathable yang si Yuza daripada yang ini. Nah, cuman kalau naik gunung bukannya lebih enak yang tahan air gitu si Van, biar water resistant atau resistant band resistant band ya pokoknya anti air lah ya, waterproof. Bukannya lebih enak yang itu biar kalau kita naik gunung nggak kemasukan air, nggak kemasukan cacing. Sebenarnya kalau untuk trail run itu tuh lebih cocok yang nggak water resistant karena biar lebih cepat kering. Oh, lebih cepat kering ya juga sih. Takutnya kalau dia water resistant, dalamnya itu kan lebih cepat basah, kaos kakinya kayak gitu. Kaki kita bakal malah lembab. Jadi malah jadi bau ya. Ya, benar. Makanya itu kenapa nggak pakai si bahan anti air, waterproof dan water resistant itu, biar mungkin itu ya untuk tingkat pengeringannya ketika kita lebih cepat. Tapi lebih breathable yang itu. Cuman kalau kita lihat di bagian toe box-nya nih Van. Toe box-nya di bagian depannya ini, kalau kamu tuh kayaknya di Yuza itu lebih ke pakai hyperwave ya. Iya benar. Pakai PU.
pakai PU Hyperwave. Kalau di si Yuza Evo ini dia ada tambahan lagi nih holes, namanya To Protect. Lebih tebal gitu nih Van. Jadi lebih kalau untuk ngeprotect jari kita itu lebih melindungi si Yuza Evo ini karena dia lebih tebal dan lebih ngeprotect lah si tunya ini. Si To Protect-nya ini lebih ngeprotect ke jari-jari kita, Pak. Sekarang ke talinya nih. Kayaknya talinya juga beda nih. Beda banget ya. Beda banget nih. Dari tampilannya kalian bisa lihat. Kalau si Yuza Evo ini dia pakai tali pipi nih holes. Tuh, tali pipi yang tentunya enak dan nyaman banget dipakai dan tidak mudah lepas. Kalau si Yuza ini kelihatannya pakai tali bulat ya, Van ya? Iya benar, ini pakai tali bulat ya untuk yang si Yuza. Terus lubangnya juga beda nih, Van. Iya, mungkin ini ya bisa yang dijelasin jadi nih. Perbedaan jelasnya untuk si Yuza sama Yuza Evo. Kalau dari Yuza ini pakai webbing. Jadi iya benar, webbing tuh jadi dia nampakin buat looknya seperti boots gunung banget nggak sih? Oh iya, betul tuh. Kayak merek-merek Eiger gitu ya, ya mungkin bener ya. Banget. Eiger, terus apalagi sih? Ya itulah pokoknya. Nah, terus ini kan untuk si Yuza pakai webbing. Nah, kalau untuk Yuza Evo sendiri itu pakai apa sih, Kak? Yuza Evo ini kalau nggak salah dia pakai pull ya modelnya, betul nggak? Betul ya? Betul ya? Pakai pull. Jadi dia tuh lebih nggak ada kayak gininya. Jadi langsung ke si sepatunya ini dan lubang-lubang aja ya. Lubang-lubang gitu. Terus dia ini kayak ada PU-nya ini. Nah, ini ada narik jadi lebih ada nambah kestabilan di sepatunya nih. Jadi kalau kalian lihat nih di belakang ini nih, nah dia nih sim lock-nya terus narik gini. Nah, terus jadi bikin sepatu ini ketika pakai sepatu ini dengan bahan sim lock dari pull ini menambah stabilitas dari sepatunya gitu. Kalau ini juga ada efeknya nggak nih pakai webbing itu? Kalau untuk kestabilan si Yuza, dari Yuza sendiri itu ada fitlock. Oh, ada fitlocknya ya di bagian situnya. Fitlocknya. Betul, jadi mungkin itu yang jadi perbedaan juga dari si Yuza sama Yuza Evo. Kalau si Yuza Evo kan kata Mas John pakainya simlock ya. Simlock di bagian samping. Nah, kalau untuk Yuza sendiri pakai fitlock. Kayak semacam runner's knot. Runner's knot ya. Jadi itu juga nambah kestabilan sepatunya juga. Tapi setelah kita bandingin juga sih, tadi aku juga pakai sih kedua sepatu ini lebih stabilan si Yuza ini sih, karena ada si fitlocknya itu, tambahan fitlocknya daripada si Yuza Evo ini. Oke, itu di bagian talinya ya Van ya. Terus kita ke bagian lidahnya nih Van. Nah, lidahnya nih kalau dilihat-lihat nih, si Yuza Evo ini dia lebih tipis ya Van ya daripada si Yuza biasanya ya. Jadi Yuza ini lebih tebel dikit nih si si lidahnya. Terus ada tambahan kayak pengait gitu ya. Pengait gitu. Jadi semakin nyaman nih si sepatunya, menambahkan efek nyaman di lidahnya, ada pengaitnya gitu. Terus ini juga bahannya kayak pakai mesh gitu, tapi ini enggak ya, karena dia lebih tebel jadi si lidahnya itu nggak ada efek breathe-nya ya. Di lidahnya seperti itu. Terus coba kita ke di dalam nih Van. Di dalam di bagian padding, di bagian heel-nya coba kita bahas nih. Kalau di Yuza biasa dulu nih. Ini dia pakai heel counter, ada heel counternya juga. Ini lumayan keras, jadi benar-benar melindungi tumit kita dari benturan langsung ke batu, ke kerikil, ke apa sih biasanya kalau di trek-trek itu lumpur gitu ya mungkin ya. Terus kalau di Yuza Evo ini juga lebih keras ya? Iya, malah lebih keras dibandingkan yang Yuza. Daripada yang Yuza, karena ini ada tambahan plastiknya gitu ya tuh, ada tambahan plastiknya juga. Tapi fleksibel juga ya Van ya, di bagian atasnya sini ya. Kalau dipencet-pencet kan fleksibel juga tuh. Terus di bagian dalamnya, paddingnya juga ini ada bantalan empuknya. Tapi kalau itu kayaknya enggak ya, lebih tipis ya dia itu. Iya, ini lebih tipis sih dibandingkan si Yuza. Jadi kalau kerasa nyamannya si tumitnya itu sih lebih ke Yuza ini ya, Yuza biasa ya daripada Yuza Evo. Cuman kalau untuk merasa dilindungi, anjay, merasa dilindungi kan lebih dipeluk, dilindungi, lebih pilih yang Yuza Evo. Biasanya kamu kan suka yang dilindungi gitu ya. Malu nih guys. Oke, itu ya di bagian paddingnya. Terus kita ke midsole nih, ke bagian bawah nih.
Ini pakai Hyperfly, jadi dia itu ada efek empuk, cuman nggak begitu empuk banget, dan juga ada efek stabil dan responsif juga nih, Van. Di Yuza Evo mungkin sama juga ya, coba saya pinjam. Nah, di Yuza Evo juga kemungkinan sama nih, dia nggak terlalu empuk dan nggak terlalu keras, jadi pas gitu. Memang komposisinya pas untuk sepatu trail ya. Tapi kalau menilai empuknya di antara kedua sepatu ini sih, menurut saya itu lebih empuk yang si Yuza ini, Van, daripada si Yuza Evo itu. Dia agak sedikit keras sedikit, cuman ada empuknya juga kok. Sama-sama menggunakan bahan dari Hyperfly dari 910. Memang ciri khas dari si trail ya. Dia outsole-nya tuh bergigi gini ya, jadi lebih tebel-tebel gitu. Terus ukirannya tuh, kalau kalian lihat nih, ini dia lebih kayak ke ini, kayak ban trail gitu ya, yang tahu-tahu gitu, yang kotak-kotak gitu ya. Kalau si Yuza biasanya ini. Nah, kalau si Yuza Evo ini menarik banget nih, Van. Berundak-undak ya. Berundak-undak nih. Jadi ada tanda panahnya gitu ya, Van ya. Ini yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Mungkin ada maksud dan tujuannya nggak sih, Van, itu, Van? Mungkin dari detail ini tuh biar kayak nggak licin ya di jalan trail. Terus ditambahkan kalau jalan trail berundak-undak pastinya. Betul. Banyak kerikil, berbatuan segala macam. Nah, biar dia nggak licin, mungkin modelnya jadi seperti ini. Betul, Van. Nah, mungkin agak sedikit nambahin ya. Kalau di bagian sininya nih, kalau dilihat kan nih, bagian tengah gini kayak kebagi dua nih ya. Ini di bagian sini, terus ini kayak panah ke atas, ini panah ke bawah si Yuzanya ini. Nah, mungkin di bagian atasnya ini dia, karena biasanya kalau kita jalan nanjak itu yang sering kena itu di bagian tengah ke atas. Kalau di jalan nanjak ya, untuk nambah pijakan kita supaya tidak mencakram, supaya tidak licin itu di medan tanah, di medan batu, di medan kerikil. Nah, kalau yang di bawah ini dia itu biasanya kalau di medan yang turunan, Van. Jadi kalau turunan itu lebih banyak tengah ke belakangnya ya daripada ini. Jadi untuk bahasanya ngerem ya mungkin ya, ngerem dan biar tidak selip itu tadi gitu. Oke, Van, selanjutnya kita ngomongin soal harganya ya, Van ya. Karena harga ini biasanya yang menentukan Sobat Holik nih untuk memilih sepatu yang mana. Nah, kalau si Yuza Evo ini, dia nih dibanderol di harga 530.000. Jadi ada diskon di store itu 20%, jadi kurang lebih 425. 425. Kalau yang si Yuza ini dia dibanderol di harga 430 dan ada diskon di store jadi 345. Nah, silakan nih Hols, kalian mau pilih yang mana? Kalau untuk dari segi harga lebih murah yang si Yuza aja ya daripada Yuza Evo. Jadi Yuza Evo ini lebih mahal si Yuza Evo. Kalau di retailnya itu kurang lebih selisihnya 100.000 ya, Van ya. Oke, terus selanjutnya kita ke beratnya nih, Van. Nah, cek beratnya. Ini sama-sama di ukuran 42 nih, Van. Kalau si Yuza Evo dulu, kamu timbang coba berapa? Yuza Evo beratnya di 343 gram. Lumayan berat ya, tapi memang ya kalau sepatu trail ya memang segitu. Beratnya tuh di 300 lebih ya, Van ya. Nah, kalau si Yuza Yuza aja di berat 302 gram. Jadi lebih ringan si Yuza ini ya. Selisihnya kurang lebih 40 graman ya. 40 graman. Jadi lebih ringan si Yuza ini dan juga lebih murah ya, Van ya. Harganya si Yuza ini dibandingkan Yuza Evo. Pertama mungkin dari desainnya dulu nih, Van. Kamu lebih cocok dan suka yang mana nih dari kedua sepatu ini? Kalau desain, kan aku lebih suka si Yuza Evo ya. Yuza Evo ya? Alasannya apa tuh? Lebih cakep? Iya. Kalau kamu bilang Yuza Evo, kalau kita aku Yuza biasa aja dah. Nah, kalau dari desain relatif ya, intinya relatif. Jadi setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dan kalau dari segi upper, jadi lebih breed yang si Yuza ini ya, Van ya, daripada ini. Karena tadi si sirkulasi udaranya atau maze-nya itu lebih padat ya, Van ya, lebih rapat-rapat yang si Yuza Evo ini daripada Yuza biasa. Nah, terus kalau masalah protectnya nih. Nah, kalau protectnya itu lebih
unggul sih yang Yuza Evo ya daripada si Yuza ini, karena dari segi toolbox-nya terus di heel-nya itu lebih ada tambahan-tambahan untuk memproteksi kaki kita dari mulai tumit sampai jarinya ya Van ya daripada si Yuza ini. Nah, kalau kita bahas tentang empuknya si midsole-nya itu lebih empuk sih Yuza. Ini ya baru kalau empuknya kalian minta apa namanya incar sepatu yang empuk di antara kedua ini ya lebih empuk si Yuza ini. Cuman kalau trail itu biasanya empuk itu nomor sekian ya Van ya. Yang penting bagus dulu untuk foto ya nggak sih? Mungkin ciwi-ciwi ya. Nah, ciwi-ciwi itu lebih suka-suka yang Evo-Evo gini biasanya tuh. Nah, terus untuk dari segi bobot nih, berat sepatunya. Nah, tadi sudah kita timbang juga. Kalau di beratnya itu lebih ringan sih Yuza daripada si Yuza Evo ini. Jadi selisihnya tadi sekitar 40 gram ya. Dan juga lebih murah si Yuza ini. Oke, mungkin gitu aja video review kita ya terkait sepatu trail run ini. Dari kalian mungkin nih ada sudut pandang berbeda dan ada pengalaman apa setelah pakai sepatu ini, sepatu trail run dari 910 atau sepatu-sepatu yang sudah kalian pakai juga dan ada pengalaman apa, boleh juga di sharing-sharing di kolom komentar ya Van ya. Jadi langsung komen-komen aja. Ramein juga di kolom komentar. Buat pengalaman kalian bisa masukkan ke aku yang belum pernah. Betul, belum pernah naik gunung nih. Ya kan? Mau suruh naik gunung apa bisa tulis di kolom komentar. Nah, mungkin gitu aja ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Pokoknya subscribe terus nih. Kita udah 1.700 ya, 2.000, ayo 2.000-in lah. Pokoknya subscribe ya. Jangan nggak subscribe, ajak semua untuk subscribe YouTube channelnya Sportholic TV dan terus tonton video-video kita berikutnya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.